itu lagi ada meeting, my senior VP dia perempuan, dengan bangganya dia ngomong, I'm the role in the house, gitu loh. Dia bilang, I never cook. My husband always prepare meals for the family. Dengan bangganya dia ngomong gitu. Saya pikir, wow, luar biasa. Ada lagi yang bilang, oh my mother is cool, a lot of tattoo. Cool, nih kalau orang bilang, anak-anak yang sekarang nih bilang ini adalah mother yang cool, yang modelnya kayak gini, ya. Ada lagi yang bilang, oh my mother is very stressful. Diajak ngomong marah, diajak ngomong nggak tahan, gitu ya. Nggak tahan, orangnya stres. Kalau bahasa Indonesia bilang apa senewanannya? Namanya dia senewanan. Oke. Ada lagi mama yang penuh kasih, mama yang fun. Lihat ya, ini mamanya fun. Oops, keselip orang. Ada ya? Ya, oke. Kita lihat the first mother yang di dalam dunia ini siapa? Dalam Genesis 3 ayat 20 dikatakan man called his wife's name Eve because she was the mothers of all living. Jadi mothers yang pertama di dalam dunia ini adalah Eve. Kita tahu Eve punya anak 3 ya. Ya ada Cain, Abel, and Seth. Walaupun ada cerita yang Seth-nya di situ karena si Cain ini membunuh Abel. Tapi dari keturunan Eve, yaitu Seth, dia itu yang memberitakan dia began to call upon the name of the Lord. Being a mother is a gift from the Lord. Ya. Kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat 3, 4. Behold, children are heritage from the Lord. The fruit of the womb a reward. Like arrows in the hands of a warrior are the children of one's youth. Kita lihat ya, anak itu pemberian Tuhan. Kalau dibilang heritage, itulah warisan Tuhan yang dikasih. Not all women can have a children gitu. Tapi kalau kita punya anak, itu adalah warisan yang Tuhan kasih ke kita dan Tuhan percayakan kita untuk raise up the children. Like arrows in the hands of a warrior. Tugas membesarkan anak bukan hanya only kepada mama aja, tapi fathers juga. Cuma di sini karena Mother's Day dan mothers ini lebih dekat dengan anak-anak, jadi mothers juga pegang peranan penting. Like arrows in the hands of a warrior. Oh, arrows ya. Arrows kan lem. Oke, arrows kan melengkung gitu ya. Ada panahnya kan. Nah, di sini panah itu panah dan busur bahasa Indonesianya adalah senjata dalam perjuangan di dalam peperangan. Dan anak panah itu adalah gambaran anak, ya. Kita sebagai orang tua, especially mothers, karena Mother's Day, kita itu harus bisa mengarahkan anak kemana dia pergi. Orang pemanah yang ahli, dia nggak asal manah sembarangan. Makanya ada orang berani taruh apel di kepala, ada pemanah gitu ya. Karena dia tahu seorang pemanah yang asli, yang hebat, dia akan nggak meleset gitu. Begitu juga kita dikasih tanggung jawab untuk bisa membawa anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita ke arah mana yang Tuhan mau. Ada 2 tokoh mother di Alkitab yang saya akan tekankan hari ini. Yang pertama adalah mother dari Musa, Moses mom. Ada yang tahu gak namanya siapa? Anak sekolah itu pasti tahu siapa namanya. Mamanya namanya Yokebed, papanya namanya Amram. Ya. Yokebed ini luar biasa kalau kita lihat ya.
Kita baca di dalam Exodus 2 ayat 1 sampai 4. A man of the family of Levi married to a daughter of the descendants of Levi. Later a woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a beautiful child and hid him for 3 months. But when she was no longer able to hide him, she took a papyrus container, coated it with asphalt and pitch, placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. And then Exodus 2 ayat 4, his sister positioned herself some distance away in order to find out what would happen to him. Kita tahu ceritanya, kenapa Musa ini ada ditaruh oleh mamanya in the baskets. Karena saat itu Pharaoh itu kasih order untuk membunuh semua bayi. Bayi-bayi harus dibunuh karena perkembangan orang Israel itu sangat pesat. Jadi harus dibunuh babynya. Tapi di sini interesting. Jochebed dia punya baby. Waktu dia melahirkan anaknya, dia lihat baby ini so beautiful. Saya percaya setiap mama kalau lihat anak pertama kali gitu ya melihat wow. Walaupun orang bilang anaknya jelek, anak saya paling bagus gitu ya. He was a beautiful child. Dan mama ini dia melindungi anak ini 3 bulan. Itu dia take her life in the risk position. Dia berani umpetin anak ini 3 bulan. And when she was no longer, karena baby lama-lama kan nangis segala macam kan, bersuara. Jadi dia nggak bisa tahan lagi anak ini. Dan dia punya plan. Kita lihat Jochebed ini pintar. Dia punya plan. She's no longer able to hide him. She took a papyrus container. Dia tahu kalau basket itu ditaruh dengan ini nih, yang seperti ini, nggak akan tenggelam. Baby itu kalau dia taruh baby itu, dia tahu bahwa baby itu aman. Gitu ya, dia tahu. Dan dia punya plan juga. Dia punya dia orang punya rencana yang baik, orang yang pintar. Dia taruh sisternya, position herself some distance. Dia taruh, dia suruh anak perempuannya. Siapa anak perempuannya? Miriam. Pintar. Miriam itu, dia bilang, Miriam, kamu ke sana jaga adikmu, gitu ya. Kenapa mesti Miriam? Kenapa bukan maminya? Nah, ya, kalau mami yang berdiri melihat gitu, biasanya kalau mami itu nggak jauh dengan anak, ya kan? Kalau mamanya yang berdiri, pasti udah ketangkap duluan, pasti tuh nggak jauh dari situ ada mamanya. Makanya dia taruh sisternya untuk watching her, or watching him, gitu ya. Nah, di sini akhirnya mamanya ini, kita tahu singkat ceritanya, baby Moses diangkat oleh putri Firaun kan, dibesarkan. Tapi sebelum itu Miriam ini over herself gitu. Dia bilang, gimana kalau saya yang jagain anak ini? Saya tahu satu orang yang bisa jagain anak ini, karena waktu itu kan nggak ada susu botol, jadi mesti disusuin. Ya, jadi dia bilang, saya tahu ibu yang bisa menyusui anak ini, yang bisa membesarkan anak ini. Lalu anak ini dibawa pulang, dikasih izin dibawa pulang dan mamanya Jochebed membesarkan anak itu. Ya, anak itu dibesarkan. Anak itu dibesarkan. Kita tahu bahwa Musa itu nggak tinggal lama dengan keluarganya. Dia kira-kira udah mulai bertumbuh, bisa jalan, bisa mandiri. Dia dibawa lagi ke istana Firaun. Tapi interesting story, si Musa ini diajari oleh mamanya untuk takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa perkembangan anak yang terpenting, ingat ya, dalam pertumbuhan anak, yang paling penting adalah umur baru lahir sampai umur 5 tahun.
Itu anak itu seperti kertas putih, dia bisa nangkep segala macam pada usia segitu. Jadi makanya Moses waktu dia besar, dia tahu dia ini bukan orang Egypt gitu loh. Walaupun dia dibesarkan di istana, dia tahu bahwa dia bukan orang Egypt, dia orang Israel. Makanya waktu dia lagi waktu dia keluar, dia lihat orang Israel di berantem segala macam, akhirnya dia membela kan. Di situ dia karena dia tahu dia orang Israel. Karena apa? Karena mamanya yang ngajarin. Yang kedua, yang saya mau tekankan adalah Yunis. Siapa yang tahu Yunis? Siapa di Alkitab? Mama namanya Yunis. Yunis ini mama dari Timotius. Ya, Timotius kalau kita baca dalam 1 Timotius, 2 Timotius, itu kita tahu gimana Timotius itu. Timotius adalah orang kepercayaan dari Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu senang sekali dengan Timotius karena dia orangnya smart, orangnya responsible, dan dia mengerti tentang firman Tuhan, dan dia membantu memperlebar kerajaan, memperlebar the good news ke dunia ya. Jadi kita lihat di sini Timotius bilang, "But as for you, continue in what you have learned and found to be true, because you know from whom you learned it. From infancy you have known the Holy Scripture that are able to give you wisdom you need for salvation through faith in the Messiah Jesus." Jadi dari masih kecil, si Timotius itu diajari untuk takut akan Tuhan. Interestingly, mamanya yang namanya tadi saya sebut Yunis itu married bukan dengan orang believers. Dia married dengan orang Greek yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, biasanya gitu ya, orang umumnya jatuh cinta sama siapa aja. Tapi saat membesarkan anak, udah punya anak, bingung, anak itu mau dibawa mana gitu. Tapi Yunis ini tahu, dia akan bawa anak ini untuk mengikut beliefnya orang Israel, untuk percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Ya. Dan dia langsung dibawa. Yunis ini punya grandma, namanya siapa yang tahu? Namanya Louis. Yunis ini dia tahu syaratnya untuk membesarkan anak, tapi kan dia bingung. Dia ngomong ke suaminya nggak ngerti tentang Tuhan. Dia cari siapa lagi? Dia cari orang yang bisa membantu dia membesarkan anaknya di dalam Tuhan. Lalu dia minta tolong kepada mamanya. Makanya dalam 2 Timotius 1 ayat 1-5 katakan bahwa from Paul, apostle of the Messiah Jesus, by God's will in keeping with the promise of life that is in the Messiah Jesus, to Timothy my dear child. Jadi kita tahu tadi Paulus itu begitu sayangnya dengan Timotius. May grace, mercy, and peace from God the Father and the Messiah Jesus our Lord be yours. I constantly thank my God, whom I serve with a clear conscience, and my ancestors did, when I remember you in my prayers night and day, recalling your tears and longing to see you, that I can be filled with joy. I reminded of your sincere faith, which first existed in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I'm convinced that this faith also exists in you. Nah, lihat, orang bisa lihat gitu, anak ini luar biasa, because mamanya dari masih kecil membawa dia untuk mengenal Tuhan. Mamanya dari masih kecil membawa dia untuk mempunyai iman. Mamanya dari masih kecil mengajar Timotius untuk di jalan yang benar. Dan ingat, waktu si mamanya Yunis
ngerti minta bantuan siapa. Dia mencari orang yang ngerti tentang firman Tuhan, yaitu mamanya sendiri, Louis. Jadi walaupun papanya nggak percaya, tapi anaknya itu si Timothy bisa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat Timothy itu bertumbuh menjadi orang yang luar biasa, dan dia menjadi bagian dalam pelebaran kerajaan surga, di mana dia membantu Paulus, jadi orang tangan kanannya Paulus. Banyak orang nanya, kapan kita bisa mengenalkan firman Tuhan kepada anak? Anak itu, percaya, sejak dalam kandungan dia sudah mengerti. Jadi anak dalam masih kandungan bisa mengerti situasi di luar kita. Dia tahu papa mamanya bagaimana. Apakah anak itu ada because of love, atau anak itu ada because of accident. Dia tahu, anak itu tahu. Jadi kapan anak itu harus diajarkan firman Tuhan? Dari sejak mothers, that you are pregnant. Jadi waktu tahu anak itu, wah saya udah jadi mami. Banyak orang bilang, aduh saya nggak siap untuk jadi mami. Saya kan ngerti mesti gimana. Tapi ingat, waktu lagi jadi ini, waktu tahu bahwa kita menjadi mami, kita harus banyak bersandar pada Tuhan. Jadi anak dalam masa kandungan, kita harus banyak doain dia, ajak ngomong, bacain firman, nyanyi pujian. Jadi anak itu waktu bertumbuh, dia bisa tahu, dia kenalin gitu loh. Ini suaranya, suara mamanya. Dia tahu semuanya. Dia tahu bahwa mamanya itu mengajar dia ke jalan yang benar. Ingat tadi saya katakan bahwa pertumbuhan anak itu yang paling penting adalah umur dari lahir sampai umur 5 tahun. Jadi walaupun masih kandungan, keluar, dia juga udah belajar. Di situ dia belajar cepat sekali. Anak itu dari 0 sampai 5 dia nangkep segala macam. Apa yang kita pelajari dalam cerita Jochebed dan Eunice? Mereka menjadi virtuous mother, orang ibu yang baik. Of course di dalam Alkitab banyak ibu-ibu juga yang jahat, gitu ya. Ada ibu yang jahat yang seperti Herodias. Oh ya Herodias ya. Herodias, dia itu ngajarin anaknya, wah kamu nanti kalau papa mau bikin pesta, of course bukan papa benar, papa tiri, because Herodias itu meninggalkan suaminya, dia married dengan Herodes, terus lalu punya anak, dan anak ini bukan dari anak Herodes, anak dari suami yang pertama dia bawa. Dan si Herodias ini ngajarin anaknya, nanti karena dia begitu benci, si Herodias ini begitu benci dengan saya lupa siapa namanya, Nathan, bukan, ada nabi siapa namanya, Nathan. Dan dia begitu benci dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis bilang, kamu berdosa, kamu nggak boleh ninggalin suamimu. Gitu, kamu jalannya nggak benar. Lalu dia bilang, oke. Bukannya dia bertobat, dia balas, dia punya dendam kepada si Yohanes Pembaptis. Lalu dia punya planning. Kan wanita itu punya planningnya luar biasa, banyak. Dia punya planning, bilang nanti kalau lagi pesta, kalau dia ngomong sendiri ke suaminya kan mungkin suaminya jadi pakai siasat anaknya gitu. Lalu bilangin ya, kalau lagi pesta minta sama papamu, kepalanya Yohanes Pembaptis di atas di atas nampan. Anak ini nggak ngerti, dia ngikutin apa kata mamanya. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat mothers itu influence-nya besar sekali. Kalau mothers yang tidak takut akan Tuhan, bisa mana-mana, gitu ya. Apa yang kita pelajari dalam kehidupan Jochebed dan Eunice?
Apa yang kita pelajari dalam kehidupan Jochebed dan Eunice? Kita tahu Jochebed mamanya Musa. Akhirnya Musa bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang penting untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir dan membawa orang Israel itu untuk mengenalkan Tuhan dan untuk membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Eunice adalah mama dari Timotius, dibantu oleh omanya Louis. Apa yang kita pelajari sekarang dari kedua good mothers, virtuous mothers di dalam Alkitab? Yang pertama, mother itu provide. Mother, seorang mothers, dia provider. Dia menyediakan kebutuhan anak. Mothers itu tahu kapan waktunya anak itu harus ganti pakaian. Maksudnya ganti pakaian, size-nya udah berubah loh. Do you think fathers know? Maybe gitu ya, but not all the fathers. Tapi mothers tahu, ini udah kesempitan, udah waktunya untuk shopping lagi gitu ya. Yang kedua, mothers itu teach, instruct. Kenapa? Mothers ini lebih banyak ditekankan, sekali lagi, karena mothers adalah orang yang melahirkan anak dan dia itu lebih dekat dengan anak, ya. Jadi mothers ini bisa ngajarin anak dan anak itu lebih cepat terima kata mama, bukannya kata papa. Ya. Mama ini, karena mama itu lebih banyak communicate dengan anak, lebih dekat. Jadi mama itu bisa mengajarkan. Dan mereka kedua ini, Jochebed dan Eunice, mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan dari masih muda, dari masih kecil. Sebenarnya teaching untuk anak-anak takut akan Tuhan tuh gampang. Anak kecil tuh sering cerita begini ya, anak kecil, kalau anak saya waktu masih kecil-kecil suka bilang gini, Mam, story time, malam. Ayo read me story gitu ya. Nah pada saat anak-anak itu minta read story, jangan cerita bacain buku yang Cinderella, lebih banyak gitu loh. Boleh sekali-sekali baca buku Cinderella, tapi yang utama bacain cerita-cerita yang di Alkitab gitu. Ajarin anak-anak itu untuk mengenal tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Ajari anak-anak itu untuk ngerti tentang Tuhan. Yang ketiga, mothers is always available. Ya, available dalam arti seorang mama, dia siap mendengar anak-anaknya. Seorang mama siap mendengar gitu kalau anak-anaknya punya keluhan, punya problem dalam sekolah, punya masalah dalam hidup. Walaupun anak itu udah besar, even sampai udah married pun gitu ya, kalau ada masalah, anak itu juga akan lari ke mama. Dia minta, mama, ini saya punya problem gini. Kenapa? Karena mama itu dekat dengan anak, sekali lagi ya. Yang kelima, train anak itu, ngajarin anak, mengajar anak seperti anak-anak di tangan pemanah, dia akan mengarahkan kemana anak itu akan pergi gitu ya. Dan mama ini train anak itu untuk siap. Jadi kalau anak ada di dalam naungan kita, di dalam das keluarga, itu adalah satu kepercayaan Tuhan untuk membawa anak itu bisa berkembang someday menjadi satu orang yang berguna. Jadi ada kesempatan untuk mereka bertumbuh. Jadi mama ini ngajarin anaknya bagaimana untuk cuci piring, bagaimana untuk deal dengan kehidupan sehari-hari, cuci baju. Ya, mama ini ngajarin untuk segala macam supaya anak itu siap someday kalau anak itu keluar, dia bisa menjadi anak yang mandiri. Yang keenam, mama itu juga seorang disipliner. Dia mengajar disiplin anaknya. Kalau anaknya nakal, ajarin. Kalau anaknya tukang bohong, dibilangin, gak boleh bohong. Karena Tuhan itu tidak suka. Ya, jadi
supaya anak itu bisa bertumbuh mengenal mana yang benar dan mana yang enggak. Mama itu seorang orang yang bisa disiplin. Dan mama adalah seorang nurture. Nurture artinya dia provide a good environment, good place to live in. Ya, seorang mama dia akan membuat suasana di rumah supaya lebih enak gitu ya, supaya wangi gimana, supaya bersih gimana. Jadi mama itu juga punya sense ke situ gitu. Kalau mama yang banyak di rumah, ini I'm talking about mama yang di rumah, tapi juga mama yang seperti saya juga kerja, tapi saya juga suka kalau lihat rumah berantakan saya juga nggak suka gitu. Karena udah punya sense, mama ini seorang yang bisa nurture, yang untuk bisa nyediain good environment untuk the family, ya. Mama ini yang bisa tahu gitu, saatnya untuk masakin keluarga, saatnya untuk kalau misalnya di lemari nggak ada makanan atau di meja makan nggak ada makanan, ini mama yang kreatif untuk bikin makanan. Wah, saya mesti masak ini. Banyak mama juga bilang, aduh saya nggak bisa masak. Permulaan saya waktu married juga, saya nggak bisa apa-apa. Wah, saya stres bener. Saya ingat waktu itu, udah habis married, biasa kan setelah udah benar-benar 1-2 minggu, baru ketahuan kan nih siapa gitu ya. Saya masak. Lalu si pastor bilang, masaknya, aku suka nanya gitu ya, gimana masakannya? Enak. Terus saya bilang, kok melulu, kenapa gitu ya? Terus suami saya bilang gini, enak sih, cuman bisa diganti gak menunya, jangan telur melulu gitu ya. Semua pakai telur, ayam pakai telur, tahu pakai telur, semuanya ada telur gitu. Karena saya pikir telur itu yang enak gitu ya, jadi semuanya pakai telur gitu. Waktu dengar gitu saya pikir, aduh Tuhan, saya nggak bisa masak, gimana ya? Itu yang namanya buku masakan saya beli banyak gitu, saya belajarin masak ini masak itu. Karena karena saya persiapkan diri saya, one day saya punya anak, masa anak saya cuma makan telur doang gitu ya. Jadi saya belajar gitu ya, saya belajar untuk bisa masakin, untuk bisa care the family gitu ya. Terus yang ke-8, mothers, dia menjadi model bagi anak-anaknya, model of the integrity. Jadi mami, apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan diikuti oleh anak, believe it or not. Saya nyari-nyari di firman Tuhan, ketemu ayat gini, everyone who quotes Proverbs will quote this Proverbs about you, like mother, like daughter. Jadi kalau mau lihat anaknya kayak gimana, lihat dulu mamanya. Ini gampang banget, ya, like mother, like daughter. Kalau mamanya tukang shopping, anaknya nggak jauh-jauh, seneng shopping juga. Kalau mama yang modelnya tadi tuh, yang saya tunjukkan model cool mom, anaknya juga nggak jauh-jauh, akan menjadi cool kids gitu ya. Semuanya modelnya sama. Rupanya orang dunia juga tahu gimana. Kan saya nyari juga phrase like father, like son. Rupanya orang-orang itu mereka mencari dari firman Tuhan. Jadi rupanya firman Tuhan tuh punya segalanya. Kalau mau nyari apa-apa tuh dari firman Tuhan, ada semuanya. Dan seorang mama punya kasih yang tidak berkesudahan. Senakal-nakalnya anak, he or she is still my son, my daughter. Siapa yang ingat lagu ini? Lagu ini nih lagunya terkenal nih, lagu di Indonesia. Mungkin yang ingat cuma zamannya saya. Yang zaman baru nggak tahu ya. Siapa yang bisa tahu deh? Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa.
hanya memberi, harap kembali. Pagi sang surya menyinari dunia. Kasih mama is never ending. Senakal-nakalnya anak, he or she still my son. Senakal-nakalnya mama disakiti, tapi mama itu full of forgiving. Nah, mama ini luar biasa. Tuhan ini kasih mama itu luar biasa. Seorang mama, seorang wanita, she's a wonder mom. Wow, she's a wonder mom. Dia bisa iron, pegang anak, sekaligus at the same time. Bisa masak, gendong anak, ngomong sama di telepon at the same time. Ini kelebihannya mama. Jadi yang guys jangan iri. Ini kelebihan mama. Jadi jangan surprise kalau lihat mama, wih semuanya serba bisa. Kalau perlu ganti genteng juga bisa. Oke? Nah ini lihat. Saya cepetin. Bikin dekorasi juga bisa gendong anak. Ya. Oke? Dalam Proverbs 31 ayat 25 sampai 30. Strength and dignity are her garments, her smiles about the future. She speaks wisely, teaching with gracious love. She looks discreetly to the affairs of her household. Yeah? She is never lazy. Her children stand up and encourage her, as does her husband who praises her. Many women have wonderful things, he says, but you surpass all of them. Charm is deceitful and beauty fades, but a woman, a mother, who fears the Lord will be praised. Ingat ya, yang masih single, jangan cari orang-orang yang mukanya cantik aja. Cari orang-orang yang takut akan Tuhan, karena orang-orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang yang bisa membawa anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan juga. Mothers is a friend so dear. Karena mama menjadi orang yang mau mendengar. Throughout my life, you always near. Kalau anak sakit, anak itu akan pelukan sama mamanya. Dia akan nempel ke mamanya. A tender smile to guide my ways. You are the sunshine to light my days. Ini satu poin. Oke, hari ini adalah hari untuk menghormati mama. Ya, mama, mothers. Orang-orang yang kasih influence yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin orang itu mungkin tante kita atau grandma kita atau mama kita. Say something, honor them. Without them, without them, kita nggak bisa menjadi apa yang menjadi kita seperti ini. Ya. Saya akan tutup dengan video klip satu.
Amen. How many mothers here today that you can relate yourself to what my wife just talked about? How many do you think? Okay, only a few. Of course not for guys, for mother. Okay, that's the first session of today, mothers. Now I'm talking about fathers. And today's a special for mothers, okay? Let's honor them, call them, give them something, nice. If you have your mothers in Indonesia, maybe in America, maybe today is a good time for you, not just say, "Hi, Mom, Happy Mother's Day, I need money." Okay? But give them today, give them something. Amen? Give our mothers special. Honor them. Because of course what the Bible talks about, mothers, they are special creatures. So to speak, right? They're so special. And we acknowledge that most of us, we are close more to mothers. Right? To our mom, right? Other than our dad. Even myself, my dad is a good man, but still I'm closer to my mom. Most of us, because we always be at home with her, whenever we go, we feel sick, especially when we get sick, right? Who the first man we look for? Mommy. Rarely, when we get sick, we try to find our dad, unless, there's no other way that we call it. Okay, let's give our offering today. Father, we want to give thanks today, Lord, for all mothers, and especially our mother. Lord, we want to honor them as your Bible teaches us to do so. And we want to lift up our moms to you, Father. This morning, we want to pray for them, not just for the long life, not just for the good life, but also that they may perform well in the mission of their life as you have designed them to be. Lord, we want to pray for all the mothers in this church. We pray, Lord, whatever they're going through, whatever they're experiencing right now, but we want to see them be happier than before, be more joyful in the name of Jesus. And God, we want to give thanks for the moment right now that we can give our offering. In the name of Jesus, we praise you with our offering once again because we love you. And all the people of God say, Amen. Amen. Silakan.